Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di sepanjang hidupku. Setiap janjimu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di sepanjang hidupku. Kami naikkan syukur, kami bawa
bersyukur, sebab Engkau baik selamanya. Engkau setia, Kau selalu menopang, Kau selalu menjaga kami semua. Oh Tuhan Yesus, terima kasih. Kau sertai kami, Kau jagai kami senantiasa. Thank you Jesus, thank you Jesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab kami tahu sepanjang hidup kami Tuhan ada dalam genggaman tangan-Mu, ada dalam penyertaan-Mu senantiasa Yesus. Kami tidak akan takut Tuhan, kami tidak akan gentar Tuhan, sebab Engkau selalu beserta dengan kami. Terima kasih Yesus. Kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Ku berterima kasih buat kasih setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Oh, terima kasih. Ku berterima kasih buat kasih setiamu di sepanjang hidupku. Buat kasih setiamu di sepanjang hidupku. Buat kasih setiamu di sepanjang hidupku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali lagi kita belajar kebenaran firman Tuhan. Saya beri judul dukungan, ya. Arti dukungan itu apa? Arti dukungan itu adalah support atau menyangga. Dalam kamus bahasa Indonesia adalah bantuan atau sokongan. Mendukung artinya membawa sesuatu atau seseorang di atas punggung, menggendong di atas punggung. Saudara pernah tahu enggak seorang ayah menggendong anak di bahunya, kakinya gelantong di depan, kemudian anaknya didukung di atasnya, ya. Tentu sang anak senang karena enggak ikut jalan, ya, enggak ikut mengeluarkan tenaga tapi bisa sampai tujuan. Karena itu dia ketawa-ketawa pasti di atas gendongan, di atas bahu oleh ayahnya. Nah, saudara-saudaraku, pemerintah kita pada akhir tahun selalu mengajukan rencana anggaran pendapatan dan belanja negara. Ibu Menkeu kita, Menteri Keuangan kita Sri Mulyani pada tanggal 25 September itu mengajukan rancangan ini kepada DPR, ya. Nah, beliau berkata di akun Instagramnya bahwa pemerintah itu ingin terus memberi dukungan agar dunia usaha bisa pulih dan bangkit kembali, terutama di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Jadi pemerintah mendukung, ya, timbulnya dunia ekonomi ini, usaha kecil menengah, usaha besar dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan kita orang percaya atau gereja Tuhan Yesus Kristus? Bagaimana? Tentunya kita semua ikut mendukung pemerintah agar program-program yang dilakukan pemerintah itu terlaksana dengan baik. Baik secara kerohanian maupun secara jasmaniah di dalam ekonomi khususnya, ya. Jika kita melihat apa yang terjadi dengan orang percaya, mereka juga tidak luput dari terjangan badai ekonomi, saudara-saudaraku, ya. Mereka ter-PHK. Jemaat saya di Sidoarjo juga banyak yang ter-PHK. Terancam dirumahkan, artinya apa? Ya, masuk seminggu 3 kali gitu, ya. Masuk seminggu 2 kali gitu, ya. Nah, gajinya tentunya dipotong separuh, ya, atau sama sekali kehilangan mata pencarian kalau terjadi PHK, ya. Toko sepi, mal-mal juga enggak terlalu ramai, walaupun sudah new normal, tapi orang-orang masih takut, ya, masih enggak rame, tapi ya sudah mulai beranjak rame. Tiba-tiba, secara tiba-tiba, ibu-ibu itu jadi jagoan masak, ya. Mereka berlomba-lomba chat di WA group atau di Instagram atau di medsos lainnya itu menjual makanan, jadi kulineran, ya. Hari ini saya masak ini, open PO, begitu saudara-saudara. Nah, tiba-tiba terjadi alih profesi. Para rohaniwan juga bingung bagaimana menguatkan umat, bagaimana mendidik umat, bagaimana mendampingi umat. Mereka tidak saja perlu doa, tapi mereka perlu dana. Nah, ini masalah kan. Kita tentunya akan berpikir gimana ya caranya, bagaimana ya. Nah, sebagai rohaniwan kita enggak usah khawatir, ya. Tuhan kita Tuhan pembuat mujizat. Tuhan kita Tuhan yang adil dan ajaib. Tuhan kita Allah yang maha besar. Tuhan kita penyedia bagi umatnya. Jadi tugas kita adalah ya tetap sebagai rohaniwan kita bagikan ayat-ayat firman Tuhan. Ya, ada satu ayat yang dapat memberikan kekuatan bagi kita semua. Kita baca Keluaran 19 ayat 4. Keluaran 19 ayat 4. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Ayat ini pernah menjadi rema dalam penglihatan saya, ya. Ketika dalam pergumulan meninggalkan
anak laki-laki untuk belajar atau kuliah di negeri Kangguru. Waktu itu kami tidak pernah berpisah satu dengan yang lain begitu jauh. Ya, memang saya tinggal di Sidoarjo, anak saya tinggal di Surabaya karena sekolah sampai SMA. Tetapi ketika selesai SMA, ia ingin sekolah kuliah di Australia. Nah, inilah masalahnya. Kami harus meninggalkan dia seorang diri di sana, ya. Masuk asrama. Enggak punya sanak keluarga yang bisa melihat atau menanggung jawab, enggak ada. Memang ada ipar tapi jauh banget rumahnya ya dengan tempat asramanya. Jauh ya. Dan mustahil saya menitipkan anak saya kepada mereka. Karena mereka juga bekerja dan baru juga pindah ke sana. Waktu itu memang ada gelombang kalau enggak salah Krismon ya waktu itu. Nah, disitulah masalahnya, saya mau meninggalkan dia seorang diri, kemudian saya mau balik ke Indonesia, saya berdoa. Galau, hati ini galau ya. Setiap hati saya mengalami kegalauan itu. Selalu ada burung, kok aneh ya, mesti burung. Burung itu yang berbunyi, karena apa? Saya berdoa kan sepi ya. Sepi, masih pagi dan burung itu pada berkicau. Ketika burung itu berkicau, saya merasa tambah melo ya. Saya merasa tambah sedih. Saya tambah terharu atau galau, enggak tahu ya, campur aduk, enggak karuan. Saya berdoa, Tuhan, bagaimana ini anak saya di sini sendiri, kalau ada apa-apa bagaimana? Ya, dulu belum ada WA begitu ya. Masih ada mungkin SMS terbatas. Terus bagaimana ini Tuhan? Saya bertelut sambil menanti-nantikan jawaban Tuhan. Tiba-tiba saya mendapat penglihatan. Seekor burung Raja Wali yang sangat besar itu mendukung anak saya di atasnya. Saya tahu walaupun rupanya enggak nampak, itu anak saya yang dibawa. Hati seorang ibu ya. Dan Raja Wali itu naik ke atas. Seolah-olah akan melintasi gunung, saudara-saudara. Di situ Tuhan ngomong, aku akan mendukung ia di atas sayap Raja Wali dan membawa ia kepadaku. Di situ saya merasa tenang. Saya merasa tenang karena ayat firman itu saya dapatkan di dalam Keluaran 19 ayat 4. Kemudian saya pulang dan suatu hari ketika ia selesai kuliah, temannya menggambar Raja Wali dengan gambar wayang di atasnya dan memberikan sebagai cenderamata kepada anak saya. Dan anak saya memberikan kepada saya, menunjukkannya, berkata, ini dari temanku, orang Papua Nugini kalau enggak salah. Dia melukis, anak saya namanya Dani. Dani, ini kamu, Raja Wali ini Tuhan Yesus. Kamu mewakili Indonesia, makanya kamu tak kasih gambar wayang di sini. Itu representasimu. Saudara saya loh ini loh penglihatan yang aku lihat ketika engkau saya lepaskan ada di benua ini untuk pertama kalinya. Saudara, Tuhan bisa berbicara kepada kita semua dalam berbagai-bagai cara. Jadi jangan takut ketika kita ada di dalam kegalauan, kebimbangan, kebingungan, sampaikan doamu kepada Tuhan. Tidak perlu cari manusia kanan kiri, cari pertolongan kanan kiri, cari sesuatu yang kita mungkin tidak mengerti juga apakah itu jawaban dari Tuhan. Tetapi ketika kita benar-benar menundukkan diri, tersungkur di hadapan Tuhan, Tuhan aku sudah enggak tahu lagi
Bagaimananya aku sudah tidak tahu lagi. Aku berserah kepadamu. Maka engkau akan mendapatkan jawabannya. Dan itu pasti yang terjadi. Ketika saya membaca di dalam Keluaran ini, saya teringat bagaimana Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Berjuta-juta orang dibawa keluar. Tidak mudah membawa rombongan, dipimpin oleh Nabi Musa. Mereka mengomel, mereka ngata-ngatai Musa, sebagai pemimpin harus sabar. Musa itu orang yang lembut hati, orang yang sabar bukan main. Juga bisa enggak sabar saudaraku. Karena apa? Terlalu banyak tekanan, terlalu banyak kritikan, terlalu banyak tidak ada yang mendukung. Sehingga apa? Musa jatuh dalam kesalahan, dalam dosa, dalam disuruh berkata kepada gunung batu untuk keluar air, tetapi justru malah dipukul dengan tongkat. Disuruh speak, tetapi dia pukul saudara-saudara. Kalau kita ini pusing kepala, kalau kita ini bingung galau, maka kita tidak akan mendengar perintah dengan baik dan melakukannya dengan benar. Maka dari itu hari-hari ini jangan pusing, jangan galau, jangan bingung. Tapi ayo mendengarkan kata-kata Tuhan, mendengarkan perintah-perintahnya dengan jelas. Jadi tiap hari ayo baca firman. Jangan melupakan untuk membaca firman setiap hari. Sehingga kita tahu Tuhan itu mendukung kita. Tuhan itu ternyata membawa kita di atas pundaknya. Kalau anak saya tadi dibawa burung Raja Wali. Kita pun juga, ternyata kita pun juga didukung di atas sayap Raja Wali. Saudara, kalau saudara belajar tentang Raja Wali, justru binatang ini binatang yang menantang badai. Jika ada badai, dia akan naik terbang tinggi untuk melintasi badai. Dia datang bahkan menyongsong badai itu dan mengepakkan sayapnya sehingga dengan dorongan angin dari bawah dia mumbul ke atas. Dia naik ke atas tanpa membutuhkan kekuatan-kekuatan yang lebih ekstra dari dirinya sendiri. Dia dengan angin itu dia naik terbang tinggi. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara bingung? Apakah saudara bimbang? Apakah saudara galau? Apakah saudara pusing? Tinggalkan itu semuanya. Fokus kepada Tuhan. Ia pasti mendukung engkau. Saya ini seringkali kalau di gereja karena memimpin banyak umat ya. Saya kadang-kadang merasa ini orang-orang kok gak dukung saya ya. Saya punya visi misi demikian, mereka kok rasanya cuek-cuek saja ya. Akhirnya saya kumpulkan mereka, saya jelaskan visi misi saya perkatakan, mbok saya ini didukung. Ya. Jadi sebelum saya kasih poin-poinnya apa, saya ngomong, saya ini minta dukungan. Nah, perlu diperkatakan, saya ini minta dukunganmu. Akhirnya mereka dengan senang hati mendukung. Mereka akhirnya dengan senang hati ikut bekerja sama. Tetapi kalau kita tidak perkatakan itu, dukunglah kami, dukunglah. Manusia itu terbatas. Ya. Kalau kita omel-omelin, kita marah-marahin, mereka malah tambah nggak mau mendukung. Biar aja, biar tahu rasa kan gitu. Tetapi ketika ayo papa mama ini didukung. Saat ini pekerjaan sepi. Ayo kita berubah. Gaya hidup kita rubah. Kalau biasanya kita suka makan-makan, weekend dan sebagainya. Kita bagaimana kalau di rumah saja kita nonton TV terus makan-makannya kayak di tepi pantai. Itu saya lakukan saudara-saudara. Karena apa? Lansia dilarang keluar-keluar. Suami saya suka membatasi saya karena takut kesehatan. Oke, enggak masalah. Saya punya cara, ya.
televisi saya setel, ya, pantai Bali. Nah, terus kita makan-makan, saudara, makannya sayuran salad. Gaya hotel bintang 5. Enggak apa-apa toh. Saya mendukung. Karena apa? Saya enggak boleh keluar, ya saya mendukung. Larangan-larangan itu saya mendukung. Nah, bagaimana dengan saudara? Apakah mau mendukung orang tuamu? Apakah mau mendukung anak-anakmu ketika anak-anakmu mulai bisnis? Oh ya, saya juga ikut berbisnis bersama kamu. Saya menanamkan modal untuk kamu. Aku mau lihat kamu bagaimana keberhasilanmu. Saya melihat yang mengajarkan bahwa seorang ayah itu senantiasa mau mendukung anak-anaknya. Yaitu dengan cara apa? Seorang ayah yang kaya mau anak-anaknya juga sukses seperti dia. Caranya bagaimana? Ada caranya. Bukan berarti anak-anak itu dibiarkan saja terus menjadi enggak karu-karuan sehingga apa? Enggak sukses. Ketika engkau mau anak-anakmu sukses, ajak mereka untuk berkumpul bersama. Walaupun saat ini harus berjarak, no problem. Karena keluarga berjarak, oke. Diajak makan-makan, setelah itu diskusi. Diskusi soal bisnisnya. Kalau hamba Tuhan ya diskusi soal pelayanannya. Sehingga anak-anak ini merasa didukung. Anak-anak ini merasa tidak dibiarkan begitu saja. Sehingga di dalam nanti anak-anak ini memulai bisnisnya, mereka juga bisa seperti orang tuanya, bisa berhasil. Ketika juga para hamba-hamba Tuhan mendidik anak-anaknya dengan baik, dengan berdiskusi mengenai pelayanannya, maka nanti anak-anak ini juga akan cinta Tuhan, bahkan mendapat urapan double porsi, melebihi ayahnya. Kalau didukung. Halo, apakah saudara mau mendukung? Apakah istri mau mendukung suami saat pandemi enggak keluyuran di rumah supaya suaminya tenang? Ya, halo ya. Kecuali kalau ada pelayanan tertentu ya apa boleh buat. Tetapi apakah engkau mau, hai suami, mendukung istrimu? Mungkin istrimu mulai usaha kuliner dan engkau mau membantu dia, paling tidak itu, wah aku enggak bisa masak, tapi bisa cuci piringnya. Nah, itu bentuk dukungan. Atau membuangkan sampahnya, enggak usah malu-malu. Itu bentuk dukungan. Ya. Nah, disinilah ayat yang terakhir Ulangan 1 ayat 30 sampai 31. Ya. Ulangan 1 ayat 30 sampai 31. Ini tentang dukungan. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, Dialah yang akan berperang untukmu sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir. Di depan matamu dan di padang gurun di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau seperti seseorang mendukung anaknya. Sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini. Nah ini ya bentuk dukungan. Ternyata apa? Tuhan Allah itu berjalan di depan kita. Ketika hari-hari ini segera berlalu ya. Tahun 2020 ini segera akan kita lalui. Sedangkan tahun 2021 kita enggak tahu loh apa yang akan terjadi. Apakah pandemi ini masih ada? Apa sudah berlalu? Harapan kita cepat berlalu. Tetapi kita enggak tahu ya. Andai kata itu padang gurun yang akan kita lalui tahun depan, jangan takut. Sebab Tuhan akan mendukung kita, didukung di atas bahunya, menggendong di bahunya. Kita pasti akan sampai di tempat tujuan dengan selamat dan aman. Saudara yakin dan percaya? Yang perlu saudara lakukan adalah percaya. Percaya yang difirmankan Tuhan. Di sini dikatakan sekali lagi, Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu. Bukan di belakang sehingga kita tidak lihat. Tetapi Tuhan itu mengguiding kita, menuntun kita. Sehingga kita dapat melihat jalan mana yang akan kita lalui. Bahkan
Dia yang akan berperang untukmu sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir. Artinya apa? Berperang melawan musuh-musuh kita, musuh yang tidak kelihatan di depan matamu dan di padang gurun, di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau. Kita akan melihat dukungan Tuhan. Jadi jangan khawatir, tahun depan apapun yang terjadi, masih 2 bulan lagi, masih lama katanya orang. Tapi enggak loh, sekarang kita itu rasa cepat. Sekarang kita melihat itu matahari cepat terbenam. Sekarang kita melihat itu loh sudah pagi lagi. Rasanya belum tobok, belum puas untuk tidur. Tetapi sudah harus bangun, sudah harus melayani rumah tangga, sudah harus melayani di gereja, sudah harus melayani, mungkin online, mungkin rekaman-rekaman, tidak berhenti-berhenti, selalu melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tidak rasa, tahu-tahu sudah mau Natal. Kita belum rekaman Natal ya, gereja saya juga belum. Tetapi sudah mulai merencanakan. Ini apa? Bentuk dukungan. Kita tidak usah takut, Tuhan pasti memberikan dukungannya yang luar biasa. Karena apa? Kita berbuat untuk kemuliaannya, bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Dan ingat, Tuhan mau kita sampai di tujuan. Saudara, penyakit ini seolah-olah menghadang kita, ya. Masalah-masalah itu seolah-olah menghadang kita, supaya kita tidak sampai di tujuan. Tetapi Tuhan mau kita sampai di tempat tujuan dengan selamat. Ada amin? Jadi aminkan, setiap firman Tuhan itu diaminkan. Bagaimana saudara tahu bahwa Tuhan mendukung saudara? Setiap hari baca, renungkan firman Tuhan dan katakan amin, percayai firman Tuhan. Kalau saudara biasa baca itu loncat-loncat, biasakan urut supaya kisahnya itu teratur rapi sehingga kita mengerti. Ketika saudara membaca dengan urut perjanjian baru, kemudian perjanjian lama dan sebagainya, saudaraku, saudara pasti melihat Tuhan berjalan di depanmu. Mungkin engkau mengatakan tidak kelihatan sama mata, tetapi engkau kepekaan akan Roh Kudus. Roh Kudus akan menonton kamu, ini loh jalannya Tuhan, bukan jalannya yang lain, bukan jalannya kuasa kegelapan. Kalau instan itu kebanyakannya dites dulu ya, ini jalan kuasa kegelapan atau jalan Tuhan. Tuhan kalau memberi memang rasanya lambat, tetapi Tuhan tidak pernah terlambat, kelihatannya berlambat-lambat, tapi enggak, Tuhan selalu tepat pada waktunya. Maka dari itu, jangan lupakan dukungan Tuhan, jangan cari dukungan manusia, tapi berharaplah kepada Tuhan. Amin. Ayo kita berdoa bersama-sama sebelum kita berdoa berkat. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami hari ini sadar bahwa Engkau selalu mendukung kami. Sejak kami lahir sampai kami dewasa, bahkan beranjak tua, Engkau tetap menggendong kami. Bahkan mendudukkan kami di bahumu. Ketika kami berjalan, kami tidak terantuk kepada batu. Ketika kami berlari, kami tidak menjadi lelah. Karena apa? Engkau mendukung kami di atas sayap-Mu, sayap Raja Wali yang gagah perkasa. Terima kasih untuk dukungan-Mu pada rumah tangga kami. Terima kasih untuk dukungan-Mu pada setiap gereja kami. Terima kasih untuk dukungan-Mu pada pelayanan kami. Terima kasih Bapa, dan biarlah kiranya kasih berkat Tuhan dari surga, kekuatan, kesehatan, ketersediaan semua yang diperlukan oleh umat Tuhan dipenuhi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang percaya bersama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.